Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Mufidah Anurma. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah matematika. Apa sih yang dimaksud masalah itu? Nah, berikut penjelasannya. Pemecahan masalah menurut Polya adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Jadi, masalah tersebut harus perlu solusi khusus untuk menyelesaikan. Sedangkan di sini dalam matematika, masalah itu ada dua. Yang pertama yaitu masalah to find, yaitu untuk menemukan, dan masalah to prove, untuk membuktikan. Masalah yang pertama yaitu to find, menemukan, itu seperti untuk mencari solusi dari suatu soal matematika. Sedangkan untuk yang kedua, jenis masalah membuktikan atau to prove, itu seperti membuktikan pernyataan. Contohnya teorema Pythagoras atau teorema-teorema yang lain. Lalu seperti apa sih yang dimaksud dengan masalah itu? Nah, ini ada contoh. Jadi ketika ada soal seperti ini, yaitu 350 ditambah 124 ditambah 921, itu merupakan contoh yang bukan masalah. Loh, kenapa itu bukan masalah? Itu kan untuk anak yang mungkin sekolah dasar, dia juga kesulitan. Tapi kenapa itu bukan masalah? Nah, dalam menyelesaikan masalah ini, itu siswa itu hanya tinggal menjumlahkan saja. Jadi dia tinggal menjumlahkan 350 ditambah 124 ditambah 921, akhirnya ketemu solusi. Nah, itu bukan masalah kan. Nah, untuk soal yang kedua, ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 sampai 50. Di situ mengapa itu termasuk masalah? Karena siswa tersebut pasti berpikir gimana caranya menghitung. Nah, ada yang menghitung secara manual, dihitung 1 ditambah 2 ditambah 3, atau ada yang mengelompokkan secara kreatif. Jadi dijumlah 50-50 dulu nih. Jadi 1 ditambah 49 kan 50, lalu 2 ditambah 48. Nah, itu merupakan masalah karena siswa untuk menyelesaikan tersebut, dia itu butuh ide-ide kreatif untuk menyelesaikannya. Itu yang disebut dengan masalah matematika. Lalu, adakah langkah pemecahan masalah? Nah, dalam langkah-langkah pemecahan masalah itu bergantung pada siswanya juga. Tapi di sini Polya mendefinisikan ada 4 langkah pemecahan masalah. Yang pertama yaitu ada memahami masalah. Memahami masalah itu seperti apa sih? Gitu. Jadi memahami masalah itu siswa itu bisa menentukan apa yang diketahui di soal nih, diketahui di soal itu ada apa aja, terus yang ditanyakan itu apa, ini soal untuk membuktikan atau dia menemukan, kayak gitu. Itu untuk memahami masalah. Lalu yang kedua, langkah yang kedua yaitu merencanakan cara penyelesaian. Maksudnya apa nih merencanakan cara penyelesaiannya? Nah, dalam menyelesaikan suatu masalah itu kan ada nih solusi-solusi apa yang digunakan atau konsep-konsep matematika apa yang digunakan. Nah, ini tuh di langkah kedua. Jadi misal untuk pembuktian masalah yang pembuktian nih, ini mau dibuktikan secara apa? Secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, seperti itu. Untuk yang langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana. Setelah langkah kedua merencanakan tadi, pasti dia harus melaksanakan rencana tersebut dong. Kalau dia nggak merencanakan ya sama aja bohong kan, kayak gitu. Jadi dia itu harus melaksanakan rencana yang sudah dibuat tadi. Lalu yang keempat, memeriksa kembali. Jadi setelah dia selesai untuk mengerjakan suatu masalah tersebut, dia itu harus diperiksa dari awal. Jadi supaya tidak terjadi langkah-langkah yang salah. Nah, biasanya itu dapat diidentifikasi kalau kita sebagai guru nih nanti. Itu biasanya ada di siswa itu bisa menuliskan kesimpulan kayak jadi ini tuh terbukti karena ini, kayak gitu. Jadi ada kata-kata kesimpulan di bawahnya, biasanya dia itu melakukan memeriksa kembali gitu.
Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai pemecahan masalah matematika. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.